12 ya. Kita dalam doktrin Roh Kudus kita pernah membahas ini, tetapi hari ini kita bahas tentang perspektif dalam doktrin gereja atau eklesiologi. 1 Korintus 12 pasal 12 ayat dari ayat yang ketiga saya bacakan. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Dan ayat itu untuk kepentingan bersama kita baca ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Sekali lagi, sumber itu adalah satu yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi diberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus, artinya satu orang dan satu orang lain berbeda. Dan itu khususnya itu anugerah itu diberikan dan karunia itu menurut kehendaknya atau yang dikehendakinya. Ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu Roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua minum dari satu Roh. Ya, sekali lagi, jadi satu roh, satu tubuh, satu tubuh, satu roh, satu tubuh, satu tubuh, satu roh. Nah, itu semua merupakan jati diri dari gereja. Jadi gereja dengan kerajaan Allah bedanya apa? Saudara, gereja itu lebih kepada anggota tubuh yang satu itu. Jadi membership, keanggotaan. Sedangkan kerajaan Allah adalah kewargaan. Jadi perbedaannya itu jelas sekali, nanti kita akan bahas secara global gitu ya. Nah, saudara, saya akan menjelaskan tentang gereja yang nampak dan yang tidak nampak. Jadi kita akan melihat ini dari perkataan yang ada, saudara, dikatakan di sana kita itu anggota. Jadi tubuh Kristus itu adalah siapa, saudara? Tubuh Kristus adalah gereja. Jadi dia mati dipecahkan untuk gereja. Jadi tubuh itu adalah tubuh Kristus. Jadi ada berapa tubuh, saudara? Ada satu tubuh yang sumber. Satu tubuh. Tubuh Kristus itu satu tubuh. Jadi Kristus itu tubuhnya atau kematian dia itu waktu dia dicambuk dan dia mati, darahnya mengalir, itu membentuk dan melahirkan gereja. Jadi gereja lahir dari mana? Bukan dari kuasa manusia, bukan dari cara manusia, dan bukan dari usaha manusia. Itu lahir karena Kristus mati dan dipecahkan dagingnya dan darahnya dialirkan, melahirkan gereja. Nah, siapakah yang melahirkan gereja itu? Adalah Roh Kudus. Ya, jadi jelas ya. Jadi saya tanya, jadi tubuh daripada Tuhan Yesus yang hancur itu disusun kembali dan dia bangkit dengan tubuh yang sempurna. Nah, tubuh dia yang sempurna itu yang naik ke surga dengan tubuh yang baru, itu adalah contoh tubuh untuk seluruh tubuh gereja. Bisa rangkap ini ya. Jadi tubuh yang sempurna dari Kristus itu merupakan patron. Jadi kalau kita memasang puzzle atau kita memasang satu yang gambar yang begitu banyak dan dipecah-pecah, terus kita ambil satu dipasang gitu ya. Nah, pasangan-pasangan tubuh ini membentuk tubuh daripada Kristus itu. Jadi sekarang saya bagian dari apa? Mungkin di antara miliaran puzzle itu, saya bagian satu yang mungkin ada di kuku atau mungkin ada di jari. Di sini sekelompok daripada gereja Gloria di sini. Dan tubuh saya satu ini tidak bisa lepas. Jadi kalau tubuh itu lepas,
dan tidak menyatu dengan tubuh gereja yang di dalam patron tubuhnya Kristus, tidak boleh disebut sebagai gereja. Sangat penting. Jadi semuanya saya bergereja, tapi saya tidak bersama-sama dalam gereja dan berkomunitas, berfellowship, bersharing dan hidup bersama dengan gereja yang lain, maka saya bukan tubuh Kristus. Dan saudara, nanti puncaknya itu kita di dalam gereja kita program sharing life itu adalah satu puncak dari wujud gereja yang nampak, saudara. Ya. Nah, saudara, sekarang pribadi saya mikro gereja, tidak boleh lepas. Jadi jari saya yang seperti ini nggak bisa lepas. Karena kalau lepas jarinya, itu bukan tubuh Kristus, karena dia lepas dan tidak ada kehidupan. Pokok anggur dengan ranting dan carang-carangnya itu harus nempel. Begitu kita lepas dari pokok anggur, dari tubuh Kristus itu lepas, saudara, kita langsung mati dan itu bukan tubuh Kristus. Jadi ikatan satu tubuh dan satu roh itu artinya adalah pengikatan. Kesatuan itu selalu pengikatan dan satu yang diikat, satu yang disatukan, united. Jadi kalau saya sendiri hidup sekarang tanpa orang lain bergereja, bisa nggak disebut gereja? Jawabannya tidak bisa. Tidak bisa. Jadi sekarang kita naik, levelnya naik apa? Tadi kan mikro pribadi kita. Jadi saya terikat dengan anggota-anggota tubuh yang lain dalam satu tubuh Kristus yang patronnya adalah tubuh Yesus yang sempurna itu. Jadi menuju ke sana gereja serupa dengan Kristus. Itu artinya tujuan gereja satu, nggak ada yang lain. Jadi visi gereja cuma satu, seluruhnya membentuk tubuh Kristus dan serupa dengan Kristus, bukan yang lain. Jadi visi tunggal gereja yang tidak boleh tidak ada dalam gereja itu adalah semua jemaat atau tubuh Tuhan harus serupa dengan Kristus. Jadi gereja harus membawa jemaat itu serupa dengan Kristus, bukan yang lain. Ya. Nah, sekarang kita maju. Sekarang pribadi, apakah gereja juga bisa berdiri sendiri? Jadi kalau ini saya di sini pribadi saya berkumpul jadi jari. Nah, ini Gloria, ini mungkin gereja yang lain, gereja seluruh dunia gitu ya, yang bermacam-macam dengan tubuh anggota yang begitu banyak, tapi satu itu. Bisa gereja satu itu kemudian lepas dari gereja yang lain? Jawabannya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena tubuh Kristus itu anggotanya bersatu. Betul kan? Tapi kenapa gereja sekarang itu saling berdiri sendiri-sendiri? Dan saya percaya akhir zaman gereja itu akan disatukan dengan kuasa yang luar biasa. Termasuk salah satu yang akan menggarap itu Gloria. Di dalam kingdom of God, di dalam satu kenyataan hidup bergereja itu. Nanti saya akan jelaskan ini. Jadi kalau gereja satu tidak bisa lepas dari gereja yang lain, gereja di sini juga selnya ada dan mereka berkumpul dan tidak bisa lepas dari satu yang lain. Gereja antar gereja juga tidak boleh terlepas. Nah, setelah berarti di sini kita lihat sekarang. Pak, kalau saya gereja yang percaya pada Kristus, satu Tuhan, satu Roh, diberi minum oleh orang yang sama, gereja yang lain juga sama, Katolik juga sama, karismatik sama, Pentakosta, Injil, Reform, terus gereja Presbyterian, gereja Free Church, semua gereja yang sama-sama rohnya sama, Tuhannya sama. Berarti saya dengan mereka terikat, iya. Tidak boleh lepas, iya. Tapi ikatnya bagaimana? Nah, surat Efesus 4. Satu iman, satu baptisan, satu Tuhan, satu Bapa, satu harapan, satu kasih. Dan itu semua satu. Itu yang mengikat kita. Nah, ini diikat dengan satu yang tidak nampak. Itu namanya gereja invisible. Gereja yang tidak nampak tetapi kita satu dalam Tuhan. Dan kita harus punya hati ini. Kemarin ada beberapa gereja termasuk majelis tanya saya, kenapa buka di Jogja? Ya. Karena di sana gereja itu sudah banyak. Saya tanya, memang kalau ada gereja nggak boleh buka gereja. Kalau ada gereja tidak boleh kita memberikan kerajaan Allah di sana. Nah, saudara, pengertian itu banyak yang salah. Kita di sana bukan mendirikan gereja.
bukan menumbuhkan gereja, tidak. Kita hanya menyatakan bahwa kerajaan Allah itu harus disebarkan, dan Tuhan memilih orang-orang yang dipilih oleh Dia dan masuk menjadi gereja Tuhan. Jadi kita dimanapun bisa Tuhan pakai, mau di desa, mau di kota, mau dimanapun bisa, di seluruh benua semua sama. Itu namanya gereja invisible. Nah, saudara, tidak diikat dengan apapun, diikat dengan satu kesatuan tubuh Tuhan itu. Jadi kalau gereja tidak boleh lepas dari gereja. Dan kemudian kita naik dari gereja, tadi pribadi yang bergereja, sekarang gereja yang bergereja. Dan kemudian gereja yang bergereja yang besar itu namanya sinode. Sinode itu tidak boleh lepas antara sinode GKI dengan sinode GKIM, dengan sinode GII, dengan sinode GKJ, dan sinode GBB. Kalau itu tubuh Tuhan, tidak akan bisa terlepas. Tetapi karena manusia, karena suku, karena kebudayaan, karena perbedaan-perbedaan geografis dan perbedaan bahasa, itu akhirnya memisahkan gereja Tuhan. Padahal tujuan awalnya adalah menyatukan umat Tuhan dalam satu tubuh. Tapi kenyataan hidup bergereja, saudara, kita terlepas dari tubuh Kristus satu dengan yang lain. Kenyataan gereja yang satu superioritas, merasa unggul di sini. Gereja yang satu merasa unggul di sini, menghina yang lain. Saudara, di dalam tubuh kita ini anggota, tidak ada yang lebih baik. Bahkan Paulus mengatakan kalau tubuh itu yang lemah, itu malah jadi perhatian untuk tubuh yang lain supaya membantu. Betul kan? Bukan untuk dihina, bukan. Nah, apakah gereja melakukan itu? So, ini masih jauh, itu perjalanan kesempurnaan gereja masih jauh. Dan kita percaya Kristus yang akan memperbaiki itu, yang menyempurnakan. Nanti Dia datang, gereja itu disempurnakan, disiapkan, dan menuju kesempurnaan tubuh yang sangat mulia itu. Dan kita menuju ke sana, yaitu tubuh apa? Gereja yang mulia, gereja yang mulia, gereja yang glorious. Jadi Tuhan kasih nama Gloria itu bukan kebetulan, itu sudah ditentukan Tuhan. Oke? Jadi itu pusat daripada nanti akhir ujung gereja itu semua jadi gereja Gloria semua. Ya, kita mau menggloriakan semua gereja, ya kan? Kok lihat saya semua? Bukan Gloria ini menggloriakan, bukan, itu kemuliaan Kristus itu, tubuh Kristus yang mulia itu akan menyatukan semua. Nah, sudah dari sinode dan sinode nggak bisa lepas antara gereja yang di Amerika dengan seluruh keamerikaannya dengan yang di benua lain, itu akan jadi satu dalam tubuh Kristus yang menyatu, yang tidak bisa dipecahkan, yang dinamakan invisible church. Jadi sekarang ini kita melihat ini visible. Oh, kita datang berkumpul, ini gereja yang nampak. Tetapi ada ikatan yang tidak kelihatan, yang secara mistik, yang artinya tidak nampak dilihat mata, tetapi kita menyatu. Saya mengajar sini, mengajar Kristus yang tertinggi sebagai kepala gereja kita yang mengajar. Gereja yang juga sama-sama semua. Jadi kita semua saudara seiman. Dengan Katolik saudara seiman. Satu Bapa, satu Kristus, satu iman, satu tubuh, sama, satu roh sama. Kita sama. Jadi hati kita tidak boleh lagi, saudara, kita mau menghina satu gereja pun tidak diperbolehkan. Termasuk di dalam hal-hal yaitu kehidupan sehari-hari. Tetapi jika ada gereja yang salah, saudara berhak mengatakan apa? Gereja itu tidak benar. Kenapa? Karena kebenaran yang menuju mereka tidak benar. Bisa ngerti ya? Kita terbuka dengan gereja yang percaya satu tubuh satu iman dengan kita, yang prinsipnya dengan firman Tuhan sama. Gereja apapun, kecil besar, di daerah, di kota, sama. Tetapi saudara, kalau ada gereja yang menyeleweng dan bukan Tuhannya Kristus, saudara, kita sebagai tubuh Kristus berhak memakai kebenaran, menghakimi mereka. Itu berhak. Kenapa? Karena sudah dikasih hak untuk berbicara. Saudara, bukan hanya untuk gereja Tuhan, kita berhak menghakimi dunia. Di mana? Di dalam kewargaan kerajaan Allah. Ya, ini satu panggilan. Oke, saudara bisa ngerti ya? Ini kalau mengajar gitu.
lanjutkan, saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, kita sudah mengerti tentang tubuh itu dengan jelas. Jadi yang dilihat mata namanya gereja yang nampak kasat mata, dan yang tidak dilihat mata kita nggak tahu ada gereja di mana-mana, kita nggak tahu. Itu gereja yang disatukan dengan kita. Sama, pengakuan imannya sama, pengenalan diri sama, dan tubuhnya juga sama, arahnya sama, sakramennya sama, perjamuan kudusnya sama, dibaptis juga atas nama Bapa, Allah, dan Roh Kudus sama. Nah, itu satu gereja. Jadi apapun warnanya, saudara, kita harus mempunyai hati diikat dengan kasih dan kekuatan dan sejahtera Tuhan. Jadi kita bersama-sama. Nah, sekarang kita masuk ya. Saudara, dari mikro kita masuk ke makro. Makro itu artinya bahwa seluruh gereja itu global, sama, universal. Jadi mulai dari lokal jadi gereja yang universal itu sama. Jadi mulai dari diri kita yang terikat dengan gereja lokal di mana Gloria ini ada, dan Gloria terikat dengan gereja-gereja yang lain yang dalam satu sinode. Sinode terikat dengan sinode yang lain, sehingga menjadi satu tubuh Tuhan yang besar di antara seluruh negara dan zaman itu. Nah, saudara, itu dinamakan gereja yang tidak nampak, yang mulai tidak bisa dilihat mata. Nah, kalau sekarang kita bisa lihat, oh ketuanya siapa? Oh, gereja itu gembala sidangnya ini, ketua majelis ini. Nah, itu namanya gereja yang nampak, saudara. Office, administration, dan kemudian termasuk ordonya yang ada pengaturan dan kepengurusan. Itu gereja nampak. Yang gereja nampak. Kalau di Roma Katolik, saudara, antara gereja yang tidak nampak dan nampak itu tidak dibedakan. Malah di dalam Roma Katolik lebih menekankan, kalau kita lihat gitu ya, lebih menekankan yaitu gereja yang nampak. Jadi tidak membedakan gereja nampak dengan nampak. Yang nampak itu yang menentukan semua. Jadi kalau saya melakukan sakramen, baptisan kudus, perjamuan kudus, saya pasti selamat, tidak selamat. Karena yang menyelamatkan saya adalah yang nampak itu. Akhirnya Roma Katolik terjebak dalam yaitu kesalehan yang membawa keselamatan, dan itu ditentang bisa-bisa oleh Martin Luther. Dan siapakah tokoh pertama? Sudah, tokoh pertama yang membedakan antara tubuh Kristus itu nampak dan tidak nampak, yaitu yang bernama Martin Luther. Ya, nah ini saudara, Martin Luther. Nah, saudara, Martin Luther membedakan itu bukan berarti dia memisahkan gereja yang nampak dan tidak nampak, bukan. Cuma dia ingin memperlihatkan bahwa di dalam gereja itu ada satu pemisahan di dalam kejati dirian gereja. Jadi gereja yang semua invisible itu akhirnya menampakkan diri. Berikan contoh seperti ini. Saudara tidak mengenal jiwa saya. Saudara mengenal tubuh saya. Jadi seluruh yang saudara bisa lihat, tingkah laku saya, badan saya, daging saya, mata, rambut, semua bentuk ini, itu namanya visible form. Nah, oleh Martin Luther dikatakan bahwa yang visible form ini itu adalah gereja yang nampak. Tetapi yang berurusan dengan dalam jiwa saya berpikir, oh begini orang bisa tahu. Nah, yang tidak nampak dengan segala pemikiran dan tindakan-tindakan yang nanti akan ada, surat itu disebut sebagai invisible. Jadi gereja itu kita menuju ke yaitu visible vision gereja 2025. Ya, kita menuju ke sana 2025, 20 tahun mendatang. Soalnya begitu kita ke sana itu invisible, nggak terlihat. Terus kita bekerja melayani, dan satu persatu tahun ini kita garap yaitu tahun Shaping Church. Begitu kita tuangkan di dalam khotbah, di dalam lagu, tema lagu mingguan, bulanan, tahunan, dan kemudian kita tahu itu menjadi gereja yang visible. Kenapa? Ada lagunya, ada khotbahnya, nampak dan kemudian bersekutu. Nah, itu visible church. Saya tanya, visible church itu lebih dulu ada atau invisible sudah ada? Jawabannya apa? Nah, saya ingin tanya. Jadi ada tubuh dulu, baru dipikir, oh ya gini. Tidak. Sesuatu invisible itu ada dulu, dibentuk oleh Tuhan.
Dan kemudian Roh Kudus itu membawa blueprint atau cetakan dari tubuh Kristus itu ke dalam setiap tubuh kita. Ngerti ya? Jadi contoh tubuh yang harus dibangun oleh gereja bukan dicari-cari lagi, saudara. Ayo cari visi. Mana? Wah, kita cari di gunung, terus kita puasa 40 hari di sana sehingga kita dapatkan visi dari Tuhan. Itu nggak ada seperti itu, saudara. Kenapa? Karena visi itu sudah dikasih jelas. Berpuluh-puluh gereja waktu dijelaskan hal ini, mereka kayak baru sadar, iya ya, ngapain susah-susah. Jadi gereja itu tujuannya kemana? Cuman satu dari tubuh Kristus itu yang menjadi pola hidup dan seluruh hidup kita itu di sana. Kita nggak usah cari-cari lagi tubuh yang lain. Oh, tubuhnya siapa? Tubuhnya Pak Agung. Bukan. Tubuh Kristus itu menjadi contoh dan rupa Kristus menjadi satu tujuan hidup gereja, seluruh gereja sepanjang zaman itu menuju ke sana. Tidak ada visi-visi yang baru sekarang. Oh, mau menjadikan ini terus gini-gini. Terus itu visi secara yaitu progresivitas. Nanti ujungnya tetap ke sana. Jadi visions dengan vision itu beda. Mission dengan missions itu beda. Mission yang tanpa S itu punya Allah. Saudara nggak bisa ganti ini. Saudara nggak bisa mau bertukar dan mengganti kedudukan visi Allah. Nggak bisa. Allah punya visi jelas ke sana. Seluruh gereja dibawa dia ke sana. Dan itu ada dalam firman Tuhan. Visi itu jelas. Saudara ngerti ya? Nah, kemudian kita punya visi. Aduh, ini ada anak jalanan. Ini ada orang sakit. Ini ada orang kena kusta. Ini anak SD perlu dijangkau. Nah, saudara, waktu kita menjangkau dan visi kita itu membangun visi yang sudah tunggal Tuhan kasih. Itu dijabarkan dalam visi-visi kecil gereja. Nah, gereja kebanyakan lupa visi yang tunggal itu, sehingga mereka terjebak dengan visi yang kecil-kecil dari gereja masing-masing, sehingga gereja tidak pernah disempurnakan oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena gereja melupakan invisible vision itu. Saudara, saya membaca gereja punya visi misi. Coba saudara lihat, menjadikan murid ini, terus menjadi dewasa rohaninya. Nah, gitu kan? Saudara, saya tanya, itu visi nggak?